sebuah permainan sederhana yang terus bertahan dari zaman ke zaman. Dari benang dan bambu tercipta kesenangan yang bisa dinikmati siapa saja, tua maupun muda. Namun di era sekarang, layangan bukan sekadar permainan tradisional. Ia telah berevolusi menjadi bentuk ekspresi, karya seni, bahkan tontonan yang viral. Media sosial seperti TikTok, YouTube, dan Instagram dipenuhi dengan konten layangan dari berbagai penjuru Indonesia. Dari yang bentuknya aneh, ukurannya luar biasa, hingga yang bercahaya di malam hari. Dalam video ini, kita akan menelusuri dunia layangan viral yang telah memikat jutaan pasang mata dan membawa tradisi lama terbang tinggi ke era baru. Mari kita mulai dari yang paling fenomenal. Layangan naga raksasa. Inilah simbol keindahan dan kekuatan dalam dunia layangan modern. Panjangnya bisa mencapai puluhan hingga 100 meter, dengan kepala naga besar di depan dan ekor panjang menjuntai sampai ke tanah. Saat mengudara, ia bukan hanya mainan, tapi pertunjukan. Butuh belasan hingga puluhan orang untuk mengangkat dan menerbangkannya. Biasanya dibuat dari bahan kain ringan, kerangka bambu atau pipa, dan dilengkapi hiasan menyerupai sisik dan tanduk. Video-video layangan naga ini sering viral saat festival di pantai atau lapangan terbuka, dengan penonton yang bersorak kagum. Beberapa daerah seperti Bali, Jember, dan Padang sering jadi tuan rumah festival yang menampilkan naga-naga terbang ini. Tapi naga bukan satu-satunya makhluk yang menjelma dalam bentuk layangan. Kobra, ular besar, juga menjadi inspirasi dalam desain layangan yang tak kalah viral. Layangan cobra memiliki kepala khas yang lebar dan ekor panjang tunggal yang bisa bergulung-gulung tertiup angin. Ketika terbang tinggi, ia seperti ular raksasa yang melayang di langit. Beberapa pembuat bahkan menambahkan efek mata menyala atau detail sisik agar tampilannya makin hidup. Konten layangan cobra sangat diminati karena dramatis dan penuh sensasi visual. Jika layangan naga dan cobra dominan di siang hari, maka layangan LED adalah penguasa langit malam. Jenis ini dirancang untuk terbang di tengah kegelapan. Dihiasi lampu-lampu LED berwarna-warni, layangan malam mampu menciptakan efek visual menakjubkan. Ada yang membentuk pola bintang, huruf, hingga animasi bergerak. Saat diterbangkan di langit gelap, layangan LED tampak seperti bintang berjalan, memukau dan futuristik. Fenomena ini jadi tren di kota-kota besar seperti Jakarta, Bekasi, dan Surabaya, di mana anak muda berkumpul di lapangan malam Minggu hanya untuk menikmati layangan bercahaya. Beralih ke bentuk yang lebih alami, kita mengenal layangan elang. Jenis ini dibuat menyerupai burung pemangsa seperti Raja Wali, lengkap dengan sayap lebar dan paruh tajam. Warna coklat, kehitaman, dan bulu-bulu dari kain membuatnya tampak seperti burung sungguhan. Awalnya digunakan untuk mengusir hama di sawah, namun kemudian menjadi populer karena penampilannya yang realistis. Saat melayang rendah, banyak orang terkecoh, mengira itu benar-benar elang. Tak heran jika video-video layangan elang kerap masuk trending, karena selain estetis juga punya unsur kejutan. Selain dari bentuk, kreativitas juga datang dari struktur. Salah satu jenis yang berbeda secara desain adalah layangan kotak, atau biasa disebut box kite. Tidak seperti layangan datar biasa, layangan kotak memiliki bentuk 3 dimensi, balok atau silinder bertingkat. Jenis ini lebih stabil dan bisa terbang lebih tinggi dalam kondisi angin kencang. Warna-warnanya yang cerah membuat layangan kotak jadi favorit di acara festival. Meski pembuatannya lebih sulit, hasil akhirnya sangat memuaskan. Ia bukan hanya bisa terbang, tapi juga tampil sebagai karya seni di udara. Dari yang megah, kita bergeser ke jenis yang penuh adrenalin, layangan aduan. Jenis ini sangat terkenal di Jawa Barat, Jakarta, Lampung, dan sebagian Sumatera. Tujuannya bukan untuk terbang tinggi, tapi untuk bertarung. Benang yang digunakan dilapisi gelasan, campuran lem dan bubuk kaca halus untuk memotong benang lawan. Pertandingan bisa berlangsung cepat, tapi menegangkan. Dibutuhkan keterampilan tangan, ketepatan membaca arah angin, dan keberanian untuk bermanuver. Namun karena potensi bahayanya, banyak komunitas kini mengatur ulang aturan main dan mengkampanyekan penggunaan benang aman. Dan terakhir, mungkin yang paling mengejutkan, layangan mini dan mikro. Jenis ini ukurannya sangat kecil. Meski tampak mustahil, layangan ini benar-benar bisa terbang.
Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga akhir. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-temanmu agar mereka juga tahu tentang sejarah-sejarah yang ada di Nusantara. Sampai jumpa di kisah budaya berikutnya.